mau diceritakan tentang hari ini? Aku yang tengah mengunyah kacang almond mengalihkan pandanganku pada Mas Raffi. Tiba-tiba saja pikiranku teringat pada sesuatu di jalan tadi, tentang mobil Mas Raffi yang terparkir di depan minimarket. Apa aku tanyakan saja ya? Hei, kok malah diam saja? Kenapa? Aku lagi punya banyak waktu nih, ayo cerita. Katanya tadi pergi sama mama. Gimana? Seru gak? Mas Raffi mencolek pipiku. Kecilin dulu volume TV-nya, ujarku. Mas Raffi mengambil remote, ia mengecilkan volume TV menjadi seperti berbisik. Aku membenarkan letak dudukku semakin tegak. Mas, jangan ada rahasia di antara kita ya. Mas Raffi mengangguk seraya bergumam. Ia yang tadi duduk di karpet, kini duduk di sofa di sampingku. Aku meneguk ludah sebelum memulai mengeluarkan kata. Jujur, aku gugup dan ragu untuk bertanya. Aku takut jika Mas Raffi tidak mau mengaku dan akhirnya aku jadi memiliki sifat curiga kepada suami. Yang pertama, tadi aku bertemu dengan temanmu di arisan mama. Siapa? Tanyanya. Namanya Raihan. Dia banyak cerita tentang kamu sewaktu duduk di bangku sekolah. Si Ray, ya dia temanku. Hanya itu saja. Ada lagi sih, tapi enggak jadi ah. Lain kali aja aku cerita. Mas Raffi menautkan kedua alisnya. Ia menatapku lekat yang tengah kebingungan. Bingung antara bilang atau tidak. Kalau aku bertanya, nanti Mas Raffi mengira kalau aku curigaan. Bisa saja mobil itu bukan mobil Mas Raffi. Kalau tidak bertanya, aku tidak akan mendapatkan jawaban. Sedangkan aku begitu penasaran. Kok diam lagi? Kenapa? Tanya Mas Raffi menyelipkan rambut ke belakang telingaku. Tadi saat pulang dari rumah teman mama menuju rumah Mbak Saidah, aku melihat mobil Mas terparkir di depan minimarket. Terus ada seorang perempuan keluar dari sana. Siapa itu? Mas Raffi mengangkat kedua alis seperti tengah berpikir. Kepalanya manggut-manggut, akan tetapi tidak juga berkata. Mas, ucapku lagi, mulai tidak enak hati. Ah iya, itu benar mobilku. Cewek itu, dia temanku. Ada yang berdenyut kala Mas Raffi mengakui wanita yang turun dari mobilnya adalah teman wanita dia. Bukankah selama ini dia tidak punya teman wanita? Sepertinya aku mulai tidak baik-baik saja. Aku mengembuskan nafas kasar, lalu berdiri dan berjalan ke ranjang. Ku baringkan tubuhku dengan meringkuk memeluk guling. Hei, kok malah tidur? Aku belum selesai cerita loh. Mas Raffi menghampiriku dan duduk di belakangku. Tidak usahlah, jawabku dengan suara pelan. Entahlah, mendengar Mas Raffi memiliki teman wanita membuat hatiku tidak nyaman. Aku cemburu. Sayang, dia itu teman sekolahku dulu. Teman Raihan juga, namanya Malika. Tadi saat aku dari bengkel menuju tempat rental, kulihat mobilnya mogok. Aku tanya tujuan dia kemana, ternyata mau ke minimarket. Ya udah, aku tawari tumpangan karena aku pun akan melewati jalan itu. Aku diam, menimbang jawaban Mas Raffi. Ingin tidak percaya, tapi kedengarannya masuk akal. Masa iya Mas Raffi berbohong padaku? Kamu gak percaya? Aku tidak menjawab, tetap pada posisi semula dengan memilih ujung selimut yang dijadikan bantal. Aku tidak bohong, Lora. Beneran seperti itu ceritanya. Kalau mau bukti, aku bisa menghubungi Malika agar kamu percaya. Mau? Jangan, aku malu, ucapku seraya berbalik. Mas Raffi tersenyum melihatku yang kini menghadap ke arahnya. Jangan cemberut gara-gara ada wanita di mobilku. Aku tidak akan pernah berpaling darimu.
Secantik apapun wanita di luaran sana, tidak akan pernah menggeser kamu yang bisa menerima aku dengan segala kekuranganku. Bahkan dengan miskinnya aku. Itu poin tertinggi dari penilaianku terhadapmu. Maaf, diriku seraya menggeser tubuh agar lebih dekat dengannya. Memeluknya adalah obat penenangku. Aku senang kamu cemburu, tapi jangan sampai cemburumu merusak kebahagiaan kita. Aku untukmu, hanya untukmu. Aku mengangguk seraya mengeratkan pelukanku. Oh iya mas, aku suka sekali dengan kalung emas yang kamu beli untukku. Makasih ya, ucapku menongak melihat wajah suamiku. Syukurlah kalau kamu suka. Dipakai gak? Aku menggeleng. Kalung itu belum aku pakai karena tadi keburu berangkat ke acaranya mama. Sekarang aku baru ingat dan beringsut turun untuk mengambil hadiah malam pertama dari suamiku. Pakein, ucapku seraya memberikan kotak berwarna merah itu kepada Mas Raffi. Suamiku mengambilnya, membuka kotak, lalu mengambil kalung dengan liontin berbentuk hati itu. Aku duduk di depannya, seraya mengangkat rambut agar dia bisa dengan mudah melingkarkan kalung di leherku. Cantik kan? Jadi tergoda lagi akunya. Maksudnya, kataku tidak mengerti. Mas Raffi menyeringai, kemudian menyerang leherku, membuat bulu kuduku kian meremang. Mas, belum bisa. Aku mendorong dada Mas Raffi dengan sedikit keras. Namun, semakin keras aku mendorong, dia pun semakin keras berusaha, dan pada akhirnya aku pun tidak kuasa untuk menolak lagi. Tante Laya, Allahu Akbar, seru Mas Raffi seraya melepaskan diri dariku. Dadaku berdetak hebat saat pintu terbuka lebar, dengan Citra yang berdiri dengan wajah polosnya. Afi, ngapain tante? Tanyanya membuatku salah tingkah. Aku merapikan rambutku yang sudah berantakan, lalu turun dari ranjang menghampiri bocah berusia 4 tahun itu. Cici, kapan datang? Sudah sembuh sakitnya? Aku berjongkok di depannya, seraya bertanya untuk mengalihkan perhatian. Afi, jahatin tante. Bukannya menjawab, Citra malah balik bertanya. Tidak sayang, tapi leher tante mela-mela. Aku bilangin Oma ya, ujar gadis itu mengancam. Jang, Oma, Afi jahat, gigitin leher tante Laya sampai mela-mela. Aku memegang kepala seraya terduduk saat Citra lari dari kamarku sambil berteriak kencang di samping railing tangga. Gusti, aku ingin jadi patung saja malam ini. Hahaha. Suara tawa terdengar nyaring sampai ke lantai 2 kamarku. Aku sangat yakin jika saat ini mereka yang ada di bawah pasti tengah menertawakanku dan Mas Raffi yang tadi terciduk oleh Citra. Sedangkan tersangka utama, dia tengah santai bermain Lego yang waktu itu tertinggal di sini seraya menonton kartun. Citra, tadi Citra sama siapa naik ke atas? Tanyaku pada gadis kecil yang duduk bersandar pada sofa di kamarku. Sama Bibi, diantelin sampai tengah. Aku membulatkan mulut berkata, oh, Citra kesini sama siapa? Sama Papi, sama Mami juga. Citra menggelengkan kepala, membuat rambut yang dikuncir kuda berayun ke sana kemari. Emang maminya Citra kemana? Tanyaku lagi. Bobok di rumah nenek. Seketika pikiranku melayang pada Mbak Cindy. Kalau Citra bilang nenek, itu artinya orang tua Mbak Cindy. Apa mungkin Mbak Cindy dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Mas Rafa? Sungguh kasihan sekali jika itu memang terjadi. Citra, kita turun yuk. Mama masuk seraya memanggil cucunya. Buru-buru aku menutupi leherku dengan rambut. Jangan sampai mama melihat apa yang tadi diteriakkan Citra. Karena itu
akan sangat memalukan. Aku sampai tidak mau diajak turun oleh Mas Raffi karena malu dengan kejadian tadi. Mau dibawa pulang, Ma? Tanyaku pada Mama. Iya, Rafa minta Mama buat ambil Citra. Katanya dia harus pulang sekarang. Ma, tadi Citra bilang maminya di rumah nenek. Apa Mas Rafa memulangkan Mbak Cindy karena kejadian waktu itu? Ini tidak sopan. Aku terkesan ingin tahu tentang rumah tangga mereka. Tapi menurutku kasihan Citra jika kedua orang tuanya berpisah. Mama tidak tahu. Mama tidak ingin masuk ke dalam masalah mereka. Bukan tidak peduli, tapi sebagai orang tua, Mama berharap anak-anak Mama bisa dewasa dengan menyelesaikan masalahnya sendiri. Mama dan Papa tidak ingin jadi orang ketiga dalam rumah tangga putra-putri Mama. Aku tersenyum seraya mengangguk paham. Mama begitu bijaksana. Memang benar, orang tua pun bisa jadi orang ketiga dalam rumah tangga anaknya. Jadi, sebisa mungkin aku tidak ingin melibatkan orang lain jika nanti memiliki permasalahan dalam rumah tanggaku. Sebenarnya aku berharap tidak akan ada masalah dalam jalan cerita hidupku dan Mas Raffi. Ayo, Nak, ikut Oma. Mama mengulurkan kedua tangannya untuk mengambil Citra. Namun, anak itu menolak. Ia malah memeluk tubuhku seraya menggelengkan kepala. Papi sudah nunggu di bawah, sayang, ucap Mama lagi. Cici mau bobok sama tante, Oma. Citra merajuk. Jangan dong, kalau Cici bobok sama tante, nanti papi gimana? Katanya Citra sama papi mau jemput mami. Mama duduk di samping gadis itu. Citra menongak melihatku dan Mama bergantian. Jemput mami ke rumah nenek, tanyanya. Mama mengangguk. Iya deh, Cici pulang. Tapi nanti Om Afi tidak boleh gigitin tante lagi ya. Rasa panas tiba-tiba menjalar ke setiap urat-urat wajahku. Jika saja ada cermin di depanku, pastinya pipiku saat ini sudah memerah. Gak akan, kalau Om Afi nakal, nanti Oma jewer telinganya, ujar Mama seraya melirikku sekilas. Aku menunduk seraya menggigit bibir. Sungguh, aku benar-benar dibuat malu dengan kata-kata Citra. Setelah membujuk Citra yang penuh drama, akhirnya Mama keluar dengan Citra yang berhasil ditaklukkan. Aku langsung menutup pintu, mengusap dada, merasa lega. Akhirnya Citra pulang, ujarku seraya menjatuhkan bobotku pada tempat tidur. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika tadi aku dan Mas Raffi sudah buka-bukaan. Mungkin akan lebih luar biasa lagi, teriakan Citra. Sungguh hal yang mengejutkan. Bersambung.